Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Manusia cenderung mencari penghormatan dan harga diri dengan menjadi orang yang berpengaruh dan mengatur orang lain. Cenderung menonjolkan kesan yang baik tentang diri sendiri dan menjelek-jelekkan orang lain. Kadangkala, orang-orang yang berada di sekitar kita dapat kita anggap sebagai saingan atau lawan yang mengancam posisi kita. Hubungan baik dapat berubah menjadi permusuhan, percekcokan, dan perselisihan. Melalui tema ibadah minggu ini, kita diajak untuk sehati dan sepikir dalam hidup bersama dan menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Berpola pada Kristus yang mengosongkan diri. Kristus yang mulia dan benar, mengutamakan kepentingan dan keselamatan manusia. Marilah kita memuliakan Allah dalam hidup kita dengan hidup sehati, sepikir, mengosongkan diri seperti teladan Kristus bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 16. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Ya Khalik semesta. Ya Khalik semesta, umat-Mu tolonglah memuji-Mu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Bagimu yang esa, kekal abadilah, puji syukur yang maha mulia, beri kami selamanya dalam terang baka memuji-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 224, baitnya yang pertama, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar, ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergemar, suara-Mu dan hati-Mu berpadu muji Tuhan-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan yang kelima. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mengacu pada firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita mengakui bahwa amat sering kita memegahkan diri,
dan mementingkan diri kita sendiri serta mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pribadi kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kami ya Tuhan dengan segala kelemahan dan bahkan dosa-dosa kami. Amat sering kami mengecewakan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan melalui kata-kata kami, sikap dan tingkah laku kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Kristus, dan Roh Kudus kiranya membaharui hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan dan marilah kita bersama menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, sekarang dengarlah petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 11b. 2 Korintus 13 ayat 11b. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan kita, Kidung Jemaat 249 baitnya yang kedua, Serikat Persaudaraan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan juga berkenan melawat kita melalui firman-Nya yang akan kita baca dan kita renungkan. Sebelum membacanya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus dengan berdoa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami ketika jemaat-Mu akan membaca Alkitab yang kami imani adalah firman Tuhan sendiri. Teduhkan hati kami, tolonglah kami supaya kami menerima firman Tuhan itu dengan sukacita, dan kami bersedia dibangun, diubah, didorong, dimotivasi untuk senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bukalah mata hati kami, bukalah telinga kami supaya kami berfokus pada firman Tuhan dan dijauhkan dari segala godaan yang hendak merampas firman Tuhan itu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman juga Tuhan urapi, supaya apa yang dikatakan sungguh-sungguh
hanyalah kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berfirman kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di bawah judul, Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah yang dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu berdoa dan berharap bahwa saudara-saudara saat ini senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang penuh sukacita bersama-sama dengan keluarga. Tetapi saya juga mengingat dan mendoakan saudara-saudara yang pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh dan dalam keadaan sakit, di dalam perawatan yang khusus. Kami berharap dan berdoa supaya saudara-saudara juga kemudian akan dipulihkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan mujizat Tuhan terus berlaku sampai saat ini bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, tetap bersabar, tetap teguh di dalam iman, bahwa apapun keadaan kita, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema minggu ini adalah hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Tema ini diambil dari bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 2 ayat 2, yang lengkapnya berbunyi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara-saudara, tema ini menjadi sangat penting, menjadi sangat relevan karena realitas kita bahwa dalam kehidupan kita bersama, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja,
juga seringkali terjadi perbedaan pendapat dan kadang-kadang juga terjadi konflik-konflik yang menjurus kepada pertikaian. Oleh sebab itu, nasihat sehati sepikir ini sungguh-sungguh amat penting. Demikian juga dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentu juga tema ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita dalam hidup kita sebagai anggota masyarakat, kita senantiasa memiliki kesatuan, memiliki kesepahaman, memiliki kesepakatan bersama-sama untuk membangun negeri ini supaya kehidupan kita berbangsa dan bernegara menjadi lebih damai dan lebih berbahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini sungguh-sungguh menjadi sebuah nasihat. Nasihat dari seorang rasul yang sudah merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan. Oleh sebab itu tadi dikatakan di dalam nasihatnya bahwa nasihatku ini bukan terpusat pada diriku sendiri, tetapi nasihatku itu berasal dari Kristus. Karena di dalam Kristus sudah kita mengalami kasih sayangnya, kita mengalami pemeliharaannya, mengalami pengampunannya, mengalami perlindungan yang luar biasa. Dan itu sungguh dirasakan oleh Rasul Paulus. Sekalipun dia orang yang berdosa, dia dipakai oleh Tuhan dan menjadi alat yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai respons kehidupan Rasul Paulus kepada kasih karunia Allah yang baik itu, dia berharap juga supaya kehidupan jemaat juga senantiasa hidup dalam sikap yang benar, sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, dan satu tujuan. Dan inilah yang senantiasa dirindukan oleh Rasul Paulus. Aku merindukan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang saling mengasihi, kehidupan yang bersatu padu. Karena kita sudah mendapat kasih, kita sudah mendapat pengampunan, mendapat pemeliharaan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ini adalah sesuatu sekali lagi yang pengajaran atau harapan atau dorongan Rasul Paulus yang sangat penting. Sehati sepikir, kita memiliki hati yang sama, hati yang mengasihi, hati yang tulus, hati yang rendah, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki satu hal yang sama-sama berpikir positif untuk memuliakan nama Tuhan. Kita satu jiwa yang memuliakan Tuhan, jiwa yang tahu bersyukur oleh kebaikan Tuhan, jiwa yang terus mau memuji-muji nama Tuhan. Dan tentu saja sebagai orang beriman, Rasul Paulus mengharapkan supaya jemaat senantiasa memiliki satu tujuan di dalam hidupnya. Satu tujuan di dalam kehidupan kita bergereja. Apa tujuannya? Tujuannya adalah nama Tuhan dimuliakan. Nama Kristus dimuliakan dan Injilnya disebarkan ke seluruh dunia. Sehingga semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, prinsip sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan diuraikan lebih dalam melalui 3 sikap oleh Rasul Paulus dalam suratnya. Yang pertama, yaitu sikap tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi orang lain juga. Tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi orang lain juga. Tadi 2 kali dikatakan di dalam suratnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tiap orang pasti punya kepentingan. Tiap orang punya harapan-harapan yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Dan kepentingan-kepentingan yang berbeda itu bisa jadi menjadikan kehidupan kita ini tidak nyaman. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan itu dikelola dengan baik, harapan-harapan yang berbeda itu bisa dibicarakan dengan baik, maka tentu ini bisa saja diwujudkan di dalam kehidupan kita bersama. Di
moto negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang berbeda-beda, tetapi berbeda-beda, tetapi kita satu, diikat di dalam kesatuan. Perbedaan mestinya tidak harus menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi sumber di mana kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya kira banyak ilustrasi yang mengungkapkan kita berbeda, tetapi sebenarnya bisa menunjukkan sebuah tujuan, mewujudkan sebuah tujuan yang harmonis. Gamelan misalnya, ada banyak macam-macam gamelan. Alat-alat yang ditabur berbeda-beda, bunyinya berbeda-beda. Tetapi ketika itu dibunyikan dengan harmonis, maka terwujudlah gamelan, musik gamelan yang indah, yang luar biasa. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali memang melihat di jalanan misalnya, banyak orang berebut mendahului orang lain, naik motor, naik mobil, kebut-kebutan mendahului yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi kemacetan, sering terjadi kesemrawutan. Ketika orang ditanya, kenapa sih kok ngebut-ngebut begitu, kenapa mesti mendahului orang lain? Ya saya punya kepentingan. Tetapi ingat bahwa orang lain juga punya kepentingan, bukan? Nah, jadi saya pikir kalau memang kita punya kepentingan sesuatu yang mau kita lakukan, oke, kita pergi dari rumah lebih awal supaya kita tidak terburu-buru. Kita atur waktu sedemikian rupa, perkirakan kalau jalanan macet, supaya dengan demikian kita bisa mengaturnya sehingga tidak perlu terjadi kejar-kejaran, kesemrawutan di tengah jalan. Ingat bahwa kita tidak boleh memperhatikan kepentingan sendiri. Orang lain juga punya kepentingan-kepentingan yang sama pentingnya. Oleh sebab itu kita harus menghargai. Di dalam gereja juga begitu. Seringkali kita punya harapan yang tidak sama dengan yang lain. Tetapi biarlah itu dikelola dengan baik, dibicarakan dengan baik, maka kemudian akan mewujudkan sebuah tujuan, harapan yang bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, saya mau tanya, siapa sih yang nggak suka dipuji? Semua suka dipuji kan? Bajunya bagus loh. Wah, rambutnya bagus loh. Wah, sekarang sepeda motormu bagus. Wah, kamu pinter ya. Kamu cakep, kamu sehat, kamu kuat. Kamu berprestasi. Dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kalau orang terlalu banyak makan pujian, bisa jadi orang itu menjadi sombong. Terlebih-lebih kalau kita merasa bahwa kita memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus juga di dalam surat Filipi ini mengatakan kepada jemaat di Filipi, saudara-saudaraku, kalau aku mau menyombongkan diri, banyak hal. Aku sebagai orang Yahudi itu bisa sombong. Aku lahir sebagai orang Yahudi, pasti masuk surga katanya begitu kan, karena keturunan Abraham. Disunat pada hari yang ketiga. Dia belajar tentang Taurat. Dia tidak hanya hafal, tetapi dia menekuninya. Tetapi yang luar biasa adalah segala kelebihan-kelebihan dan prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan terhadap orang lain tadi, Rasul Paulus menganggapnya, itu semua aku anggap rugi kalau dibandingkan dengan pengenalanku, relasiku dengan Kristus. Itu jauh lebih penting. Kebanggaan-kebanggaan masa lalu itu bahkan saya anggap sampah, nggak ada gunanya dibandingkan dengan pengenalanku kepada Kristus. Oleh sebab itu yang diingini oleh Rasul Paulus adalah bagaimana dia mengenal kasih Kristus, memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang erat dengan Kristus. Dan dia bahkan mengatakan, aku mau hidupku dan bahkan matiku, Kristus dimuliakan. Nah, saya pikir ini saudara-saudaraku adalah contoh orang yang memiliki segala kelebihan, kehebatan dibandingkan orang lain, tetapi dia tidak mau menyombongkan. Dan saya pikir
dari nasihat Rasul Paulus ini, kita diingatkan supaya kita tidak sombong lah ya. Kalau Tuhan kasih kecantikan, kalau Tuhan kasih kegantengan, kalau Tuhan kasih harta banyak, Tuhan kasih prestasi, Tuhan kasih segala hal yang membuat kita bisa bangga, pertama-tama mestinya kita harus mau mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya ini boleh terjadi karena Tuhan. Dan yang kedua, mestinya kelebihan-kelebihan itu tidak usah harus membuat diri kita menjadi sombong, tetapi biarlah kelebihan-kelebihan itu kita gunakan untuk melayani orang lain, kita gunakan untuk membantu orang lain, kita gunakan untuk menyemangati orang lain. Sehingga dengan demikian orang lain juga dapat bersyukur, dapat bersukacita karena kelebihan kita itu. Nah, saya pikir kalau sikap semacam ini terjadi di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, maka bisa dibayangkan bahwa kondisi-kondisi hidup kita bersama akan menjadi sangat indah dan sangat baik. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan supaya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Menganggap orang yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Saudara-saudara, sejak bayi, sejak kecil, secara naluri, itu kita memang selalu mencari perhatian. Ingat saja waktu kita masih kecil ya. Kalau kita lapar, kalau kita haus, kalau kita ngompol, kalau kita merasa badan kita tidak enak, apa yang terjadi? Biasanya apa? Menangis, bukan? Bayi menangis. Bayi berteriak. Tolong saya butuh makan, saya butuh minum, saya butuh dilayani, saya butuh ganti popok, dan seterusnya. Dia nggak peduli mamanya, orang tuanya sedang repot, sedang sakit. Pokoknya aku harus dilayani. Aku harus didahulukan. Aku harus mendapat pelayanan utama. Betul? Ingat waktu kita masih anak-anak, kalau semua nggak terpenuhi, semua itu nangis kita, teriak-teriak, ngamuk, supaya orang memberi perhatian kepada kita. Sikap ini apabila diteruskan sampai dewasa, bisa kacau hidup kita. Kalau sikap ini tidak dikelola ketika dia menjadi dewasa, sampai dia menjadi besar, dan dia terus menjadi seperti bayi yang minta perhatian, ini menjadi luar biasa gawatnya. Aku loh yang utama, kamu gak penting, aku mesti didahulukan. Nah, Rasul Paulus menasihati dalam hidupmu bersama, sikap-sikap semacam itu tidak akan menolong, tetapi justru biarlah dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Orang lain juga butuh perhatian. Orang lain juga butuh dilayani. Orang lain juga penting diperhatikan segala kebutuhannya. Di dalam gereja, kita juga saya kira belajar seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, ya datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sikap-sikap melayani mesti tumbuh dan hadir, berkembang di dalam keluarga dan di dalam gereja. Dan Rasul Paulus sudah melihat banyak gereja yang juga terdapat pertikaian terhadap ada perselisihan karena orang hanya menganggap dirinya yang penting dan orang lain tidak menjadi penting. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sikap-sikap yang terurai di atas tadi, Rasul Paulus mengingatkan, gak gampang memang itu. Tetapi hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, kita mesti melihat bahwa kita mesti melihat Yesus Kristus yang sudah melakukan semuanya itu untuk kita. Keluarga Kristen, gereja mesti meneladan kepada Kristus. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus? Kristus itu
adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus itu kita akui sebagai Tuhan yang memiliki segala kuasa di dunia ini dan juga di sorga. Tuhan Yesus kita sembah, yang kita muliakan, karena Ia adalah Tuhan kita. Tapi yang terjadi, saudara-saudara, Rasul Paulus, lihatlah. Tuhan Yesus itu punya segala-galanya, tetapi Ia mau merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia, sekalipun Ia adalah Allah yang patut disembah, dimuliakan, tetapi Ia mau menjadi sama, merendahkan diri seperti manusia, mau melayani, bahkan Dia mau berkorban, mau mati untuk kita, orang berdosa. Dan inilah yang patut menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dalam kesatu hatian, dalam sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, berpusat pada Kristus. Lihatlah Kristus, lihatlah Tuhan Yesus, mau menerima siapa saja. Ia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ia mau menerima seorang pelacur. Ia mau meluk anak-anak kecil. Bahkan Dia mau menerima orang-orang yang sakit, yang kerasukan setan. Orang-orang yang bagi masyarakat disingkirkan, Tuhan Yesus mau merengkuhnya. Mau menerimanya. Mau menyembuhkannya. Mau memulihkan, bahkan mengampuni dosa. Dan itulah teladan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan, sungguh-sungguh amat penting dalam kehidupan kita bersama, dalam keluarga Kristen, dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Dan Tuhan Yesus adalah teladannya. Negeri ini, bangsa ini membutuhkan sikap-sikap sehati sepikir seperti itu. Kita menganggap diri lebih penting, kelompok kita yang lebih penting, orang lain tidak penting, orang lain salah, jahat, saya yang paling baik. Sikap-sikap semacam itu harus kita tinggalkan. Yang terakhir saya mau katakan, kalau di gereja kita, di rumah kita, di mobil kita, di motor kita, di perhiasan kita, seringkali kita membuat simbol salib, kalung salib, stiker salib, di mobil penuh, di rumah kita ada simbol-simbol salib. Hendaklah kita selalu mengingat, simbol itu adalah simbol Kristus yang mau merendahkan diri, simbol Kristus yang mau melayani, simbol Kristus yang mau berkorban, simbol Kristus yang mau memberikan sepenuhnya untuk kebaikan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan biarlah salib itu senantiasa mendorong kita, mengingatkan kita dalam kehidupan kita bersama untuk sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Roh Kudus menolong saudara-saudara dan saya untuk mewujudkan sikap-sikap itu di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepadamu, menyembahmu di dalam ibadah kami bersama dengan keluarga pada saat ini, mengucap syukur karena kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kami. Kami mengucap syukur untuk sapaan Tuhan melalui firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami di dalam kehidupan kami bersama, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, dan bahkan bersama-sama dengan saudara kami sebangsa dan setanah air, kami senantiasa sehati sepikir, kami senantiasa menghargai orang lain, menerima orang lain, mengasihi orang lain, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu itu tetap menggema di dalam hati kami, dan kami mewujudkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Perkenankan saat ini ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Ebenezer, di mana kami berada, di mana kami menjadi anggota. Mari Tuhan, Engkau melindungi seluruh keberadaan jemaat Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan gereja-Mu. Tuhan memberkati dan menyertai para hamba-hamba Tuhan, para anggota majelis, para aktivis gereja, para pengurus komisi dan badan, di dalam menjalankan tugas panggilan kami sebagai gereja. Mari Tuhan Kau menolong supaya melalui gereja-Mu, nama Tuhan semakin dimuliakan dan kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Khususnya kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia di dalam keterbatasan mereka. Kami menyebut mereka Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasila Sunarto, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi, Ibu Sarmina, Bapak Gatot Raharjo, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amira Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suyetno, demikian juga Bapak Esparmun. Mari Tuhan, di masa tua dan di dalam kelemahan dan keterbatasan mereka, biarlah mereka senantiasa menggantungkan pengharapan dan hidup mereka hanya kepada Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Demikian juga kami menopang saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoakan Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Bidan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Setio Gunawan, Bapak Wisnu Triaji, Bapak Teguh Kristanto bersama dengan putri-putri mereka, Intan, Happy, dan Ike, yang saat ini sedang sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa itu Tuhan. Sembuhkan, pulihkan saudara-saudara kami ini. Karena kami percaya mujizat Tuhan terus berlangsung bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh percaya bahwa pada akhirnya
segala sesuatu akan menjadi baik dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara dan keluarga jemaat Tuhan. Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syorsi Hite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, demikian juga Bapak Hartoyo. Mari Tuhan, dimanapun orang tua kami berada, tangan Tuhan tidak kurang panjang memberkati mereka, menyertai dan melindungi mereka. Oh Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan di GKJ Ebenezer. Mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari teman hidup, mereka yang mengharapkan kehadiran buah hati di dalam rumah tangga mereka. Keluarga-keluarga yang berupaya untuk memulihkan relasi-relasi yang retak. Oh Bapa di dalam sorga, kami menopang mereka, kami mendoakan mereka, supaya belas kasihan Tuhan turun dan nyata atas kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh merasa kehadiran dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang di bidang kesehatan, para dokter, para suster, para tenaga-tenaga medis yang terus berjuang dengan berani, dengan mengabdikan keahlian mereka untuk memulihkan sakit penyakit yang terutama berhubungan dengan COVID-19 ini ya Tuhan. Mari Engkau menolong saudara-saudara kami ini supaya diberi kekuatan, diberi perlindungan yang kuat dari Tuhan. Dan biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang memampukan mereka untuk bekerja dengan baik dan memulihkan banyak orang. Upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya negara untuk menemukan obat untuk COVID-19 ini kiranya juga segera ditemukan dan diproduksi banyak ya Tuhan, sehingga itu dapat menjadi obat yang memulihkan banyak orang. Kami juga berdoa untuk upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya negara untuk memulihkan situasi-situasi yang terdampak karena COVID-19 ini. Mari Tuhan, Engkau lindungi, Engkau menjaga negara kami. Engkau menyertai para pemimpin kami, supaya sungguh-sungguh di Indonesia tidak terjadi masalah kekurangan pangan. Selalu ada ruang-ruang dan kesempatan bekerja untuk banyak orang, untuk keamanan, untuk masalah-masalah sosial, untuk masalah-masalah ekonomi yang mungkin juga menjadi masalah besar bagi negeri ini. Kami mohon berkat Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, sehingga para pemimpin kami, khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, segala sesuatu dapat diatasi dengan baik. Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi Indonesia. Kami sungguh percaya juga bahwa COVID-19 ini akan segera berlalu. Tetapi juga kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami juga boleh ikut ambil bagian memutus rantai penyebaran virus corona ini ya Tuhan, dengan menjaga kesehatan untuk menjalani protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-gerejamu yang terus berjuang memberitakan Injil Kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan berkati supaya gereja-gerejamu sungguh menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar baik dengan setia. Kami juga membawa kehidupan keluarga kami masing-masing, masalah-masalah pribadi kami yang tidak dapat kami ungkapkan di tempat ini ya Tuhan. Mari Engkau menolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini, di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan. Mari Engkau hadir di tengah keluarga kami. Engkau menolong keluarga kami ya Tuhan, supaya di tengah situasi semacam itu kami tidak putus asa, kami tidak kehilangan pengharapan, tetapi tetap percaya, sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kami, menyertai kami, menyelamatkan kami. Sehingga dengan demikian kami dalam situasi apapun tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengarkan juga doa-doa pribadi kami, dan kabulkanlah sesuai dengan kemurahan Tuhan. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita haturkan persembahan syukur atas segala rahmat keselamatan serta karunia-Nya dalam hidup kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau dapat disampaikan ke kantor gereja. Nah, persembahan didasarkan pada Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita menyanyikan nyanyian persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat 153, bait pertama, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan ini kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu, sebagai bukti ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, kami hendak memberikan persembahan berupa sebagian dari penghasilan kami dalam bekerja. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar persembahan ini menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama kembali melanjutkan aktivitas kita dalam minggu ini dan firman Tuhan menasihati kita supaya kita senantiasa sehati, sepikir di dalam kehidupan kita bersama, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan kita. Nyanyikanlah Kidung Baru 193, baitnya yang ketiga. Aku hendak tetap berhati tulus. Menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu dan
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekarang mengarahkan hati kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Allah di dunia ini yang menjadi saksi bagi Kristus dan melakukan firman Tuhan sehati sepikir di dalam hidup bersama. Terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nggak berasa ya, kita sudah bertemu lagi, berarti sudah seminggu dong. Minggu kemarin, kita sekolah minggunya lewat Zoom. Tapi hari ini, minggu ini seperti biasa lagi. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita dengan gembira. Kita pujikan hati yang gembira adalah obat ya. Nggak ada sedih-sedih itu. Kita harus bergembira supaya kita sehat, supaya kita selalu ceria. Dan itu Tuhan senang ya. Tidak ada sedih ya. Semua bergembira ya. Siap semua. Ada yang masih cemberut? Ayo dong. Oke. Betul. Siap-siap, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat. Hati yang senang, tetapi semangat yang padam keringkan tulang. Selalu gembira. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat. Hati yang senang, tetapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, gitu dong. Semua kan sudah senang. Tidak ada lagi bersedih. Karena kita akan mendengar firman Tuhan. Coba disiapin Alkitabnya. Alkitabnya sudah disiapin. Kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari yang telah lewat. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu
dan mendengarkan firman. Sertai kami Tuhan sampai akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yuk kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Sambil disiapin Alkitabnya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan Bu Evi di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan berkreativitas. Sebelum kita membaca kitab suci, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menuntun kami, memberikan kesehatan kepada kami, dan pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berikan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca kitab Keluaran 17 ayat 1-7 dengan judul Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segera jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berjamaahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi, mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air.
sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan para tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itulah firman Tuhan yang sudah saya baca mengenai bersungut-sungut orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Mereka selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh ketika mereka tidak mendapatkan air karena haus, dan ketika mereka lapar karena tidak ada makanan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini Bu Evi ingin menceritakan sebuah cerita, yaitu seekor keledai. Keledai adalah binatang yang kuat yang bisa mengangkut barang-barang di punggungnya. Seorang petani sayur mempunyai keledai untuk mengangkut sayurannya dari ladang menuju ke rumah dan ke pasar. Ketika mereka mengangkut sayuran ini, keledai ini selalu mengeluh kepada petani, selalu bersungut-sungut, yang beratlah sayurnya dan sebagainya. Lama-kelamaan petani ini bosan mendengar keluhan dari keledai, dan dia menjualnya kepada temannya, seorang pengrajin kulit. Kemudian dijuallah keledai ini ke pengrajin kulit, dan disuruhlah keledai ini untuk mengangkut kulit-kulit yang dijadikan pengrajin. Keledai ini mengeluh lagi karena bau kulit yang tidak enak dan terlalu berat dia mengangkat kulit ini. Keluhan-keluhan ini didengarkan oleh tukang kulit. Akhirnya dia pun juga bosan mendengar keluhan keledai, dan dijuallah dia ke tukang tambang. Nah, di tukang tambang ini dia harus mengangkut barang-barang tambang. Nah, ketika mengangkut barang tambang, dia juga mengeluh keledai ini, nggak pernah bersyukur. Nah, ketika dia mengeluh, maka dia dicambuk oleh tukang tambang. Semakin sengsaralah keledai. Kemudian lama-kelamaan keledai juga merenung, ternyata dari ketiga pemiliknya yang paling enak adalah petani sayur. Nah, inilah seperti yang dilakukan oleh orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Dia bersungut-sungut, mengeluh, selalu minta enak, dan tidak pernah mendengarkan, tidak pernah merasakan kesetiaan Tuhan kepada mereka. Padahal Tuhan selalu memberikan apa yang mereka punya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di antara kalian ada nggak yang pernah ngambek atau mengeluh atau bersungut-sungut ketika apa yang kalian maui tidak dituruti oleh bapak atau ibu kalian? Ayo, siapa yang suka mengeluh? Ya, anak kalau sekali-sekali mengeluh nggak masalah, tapi kalau keterusan itu menjadi kebiasaan yang tidak baik. Itu artinya bahwa kalian tidak merasakan kasih sayang dan perhatian dari orang tua kalian. Begitu adik-adik. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mudah-mudahan untuk selanjutnya kalian tidak ngambek-ngambek lagi, tidak bersungut-sungut lagi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya kami bisa merasakan kesetiaan Tuhan di setiap saat, kesetiaan orang tua kami kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin.
Adik-adik, untuk aktivitas kalian menggambar keledai seperti ini, kemudian diwarnai. Tujuannya adalah supaya kalian tidak suka ngambek atau suka bersungut-sungut seperti keledai ini, sebagai peringatan kepada kalian. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Iya, sudah mengerti tadi firman Tuhan, tidak boleh apa? Sungut-sungut. Kalau seperti minggu kemarin, Pak Yusuf nggak boleh ngedumel, nggak boleh menggerutu. Nah, nggak boleh tuh. Kita harus tetap senang. Nggak boleh seperti itu. Walaupun ada yang mengejek kita, walaupun kita nggak suka, nggak boleh seperti itu. Tapi kita tetap tetap tersenyum. Suka duka tetap tersenyum ya. Harus bersyukur. Nggak ada tuh yang ngedumel-ngedumel. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Yuk kita pujikan musik. Tuhan. Sudah memuji nama Tuhan, sudah bergembira, tidak ngedumel, tidak bersungut-sungut, tetap tersenyum walaupun dalam keadaan bagaimanapun tetap bersyukur pada Tuhan. Kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Karena saat ini kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang patuh. Ajar kami menjadi anak-anak yang tidak suka menggerutu. Ajar kami menjadi anak-anak yang penurut dan bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu bersama kami. Jaga kesehatan kami Tuhan, lindungilah kami sampai pertemuan berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat hari Minggu. Dadah.